Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, tentunya masih di channel yang sama, yaitu di channel Pesona Desa 622. Baiklah kawanku, kita berjumpa kembali di lahan saya, yaitu di perkebunan timun. Lebih tepatnya di perkebunan timun pembenihan. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku yang selama ini terus mendukung channel ini. Semoga kawan-kawanku semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk kawan-kawanku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya kawanku. Baiklah kawanku, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan setelah melakukan polinasi beberapa hari, dan alhamdulillah sudah selesai. Saat ini saya akan melakukan penyemprotan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memperbanyak biji daripada timun yang saya budidayakan ini. Karena pada dasarnya pembudidayaan timun saya ini nanti akan saya ambil bijinya, yaitu untuk keperluan pembenihan dari PT yang bermitra dengan kami ya kawanku. Dan bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk kesempatan kali ini, terus video ini sampai terakhir ya kawanku, jangan di skip agar tidak gagal paham. Namun sebelum ke pokok videonya, kita lihat-lihat dulu tanaman ini kondisinya seperti apa. Jadi kondisinya seperti ini ya kawanku. Jadi seperti ini, itu yang sudah saya polinasi sudah banyak yang jadi. Dan ini yang sempat saya buat video waktu itu yang ketinggalan. Alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah normal dan sudah mengimbangi pertumbuhan yang normal dari awal ya kawanku. Jadi yang awal seperti ini dan yang kemarin ketinggalan juga sudah seperti itu, juga sudah sama-sama subur ya alhamdulillah. Dan untuk polinasi saya saat ini cukup banyak yang saya buahkan ya kawanku. Entah nanti jadinya berapa, tapi ini rata-rata ada 8 setiap pokok. Jadi timun ini dengan CU50 atau biasa disebut dengan timun Jepang ya kawanku. Sebenarnya saya juga ini yang pertama kali untuk budidaya yang jenis ini. Kalau yang sebelum-belumnya pernah menanam, cuman bukan yang varietas ini. Jadi ini bisa dikatakan yang pertama untuk timun jenis ini. Jadi kondisinya seperti ini, kondisi timunnya dengan karakter yang lumayan besar dan panjang ya kawanku. Ini masih kecil ya ini kawanku, tapi karakternya memang besar dan panjang timun ini. Dan bahan apa saja yang akan saya pakai, langsung saja ke pokok intinya ya kawanku. Dan inilah yang akan saya pakai untuk kesempatan kali ini ya kawanku, untuk banyak bijinya ya kawanku. Yang pertama yaitu ada KNO putih dari produk Pak Tani. Untuk yang kedua saya menggunakan MKP dari Pak Tani juga. Dan untuk selanjutnya saya menambahkan juga asam amino ya kawanku. Dan untuk ini fungsinya apa saja, mari kita review satu persatu ya kawan.
MKP yaitu dengan kandungan fosfat tinggi, dengan kandungan fosfatnya yaitu 52% dan kaliumnya 34%. Sesuai kegunaannya, MKP ini saya gunakan di masa-masa generatif awal ya kawan, dengan kandungan fosfat tinggi. Jadi tanaman ini bisa dibilang masih generatif awal karena kondisi buahnya kan ini masih kecil-kecil, yaitu untuk pembesaran buah itu dengan kandungan fosfat tinggi yang sangat dibutuhkan. Dan untuk selanjutnya yaitu KNO3 putih dengan kandungan nitrogen berbentuk nitrat 13% dan kalium tinggi yaitu 46% ya kawanku. Jadi kita kombinasikan menjadi pupuk ini antara KNO3 putih dan MKP ini akan menjadi pupuk yang seimbang dengan kandungan fosfat dan kalium yang sangat tinggi dengan dan nitrogen rendah ya kawanku. Untuk selanjutnya saya menggunakan asam amino. Kenapa saya menggunakan asam amino? Jadi sesuai kegunaannya yaitu untuk imunitas akibat stres ya kawanku. Jadi tanaman ini beberapa hari kan saya lakukan polinasi, jadi banyak yang tersentuh tanaman ini, yaitu banyak yang agak-agak rusak daun-daunnya seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini bisa dibilang mengakibatkan stres, jadi kita menambahkan asam amino untuk menanggulangi stres itu sendiri ya kawanku. Baiklah, akan saya sedikit review ya kawanku untuk asam amino dengan merek dagang Premino ini, yaitu asam amino dan pupuk cair protein ya kawanku. Dengan kegunaan meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan biji dan lain-lain, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis, menguatkan daun muda dan membantu pembentukan stomata atau mulut daun, sumber utama untuk mengikat unsur mikro, mempercepat pertumbuhan hormon dan lain-lain ya kawanku. Jadi untuk kawan-kawanku bisa baca-baca sendiri untuk kegunaan pada asam amino jenis ini ya kawanku. Baiklah kawanku, jadi untuk dosis yang akan saya gunakan ini nanti untuk MKP 100 gram dan KNO juga 100 gram. Untuk asam amino sendiri ini nanti akan saya gunakan sebanyak 50 ml. Mungkin itu ya kawanku yang saya sajikan video untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang setia dengan channel ini. Saya doakan kawan-kawanku semuanya, petani Nusantara, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga para petani Indonesia selalu sehat, sukses, dan salam satu profesi bertani. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.